Mari kita awali pertemuan pada malam hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kemudahan. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara? Malam hari Alhamdulillah ini? sehat, Pak. Alhamdulillah Bu Baik, Aziza. Pak. Semuanya ada yang di perjalanan, ada yang sudah sampai rumah ya. Sambil di jalan mungkin sambil mendengarkan, yang di rumah bisa sambil rebahan, gitu kan? Tapi tetap menyimak apa yang nanti Pak Musin sampaikan di pertemuan brevet malam hari ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita akan masuk ke materi. Sebelumnya Pak Musin ulas kembali apa yang sudah kita sampaikan, sudah Pak Musin sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita membahas KUP, artinya membahas ketentuan formal ya. Saya kira saudara sudah betul kalau untuk yang ini. Jadi oke, kita recall kembali apa yang telah disampaikan sebelumnya ya. Jadi KUP itu fase-fase gitu ya. Pembahasannya fase-fase perpajakan itu bagaimana hak dan kewajiban perpajakan itu dijalankan. Kita kemarin sudah sampai fase self assessment ya kalau tidak salah ingat itu kan. Ya, fase self assessment, kemudian nanti pada malam hari ini kita akan masuk ke fase berikutnya yaitu fase pengawasan. Kemudian nanti setelah fase pengawasan kita akan mempelajari fase sengketa pajak, dan terakhir nanti penyelesaian sengketa pajak. Jadi ini hukum formal ya dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Dari awal timbulnya hak dan kewajiban perpajakan itu di sini ya 23A Undang-Undang Pajak ya, kita ulas kembali ya. Undang-Undang Pajak. Kita mengenal di sini formal dan material. Ya. Material, dan kita juga di sini sudah membahas tentang definisi-definisi ya. Definisi-definisi pajak, apa itu pajak, kemudian apa itu wajib pajak juga kita sudah mengenal itu. Ini how to, ini what is. Jadi to make it simple, untuk mempermudah pengetahuan saudara gitu ya. Formal itu ada di KUP, nanti kita juga mengenal ada penagihan pajak dalam surat paksa, kemudian ada pengadilan pajak, kemudian ketentuan material PPh PPN. Secara mudahnya seperti ini. Kemudian di ketentuan formal ini definisi pajak, definisi wajib pajak juga kita sudah tahu, definisi pengusaha kena pajak juga sudah tahu. Selanjutnya kita pada pertemuan sebelumnya sudah Pak Musin sampaikan tentang self assessment ya, yaitu bagaimana kewajiban perpajakan itu dijalankan sendiri ya oleh wajib pajak. Artinya wajib pajak dalam hal ini diberikan kepercayaan oleh undang-undang untuk silahkan menghitung sendiri, memperhitungkan, melapor dan membayar sendiri pajak-pajak yang terhutang. Yaitu dapat kita ringkas ke dalam 4M ya, menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri kewajiban-kewajiban perpajakan. Nah, kemudian saya lupa pada pertemuan sebelumnya apakah saya sudah menyampaikan mengenai pembukuan atau pencatatan atau belum. Tapi nggak apa-apa, saya ulas kembali bahwa di fase self assessment ini, ketika wajib pajak menyampaikan SPT, baik itu SPT tahunan maupun SPT masa, ini juga sudah kita ulas sebelumnya ya, SPT tahun atau masa gitu kan, SPT tahunan atau SPT masa. Ini sudah kita pelajari bersama-sama ya, SPT tahunan dan SPT masa sudah. Semuanya SPT ini bersumber dari angka-angka yang dimasukkan di dalam SPT ini bersumber dari
pembukuan atau pencatatan yang diselenggarakan oleh wajib pajak. Nah, ketentuan kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan ini diatur di dalam Undang-Undang KUP ini, ketentuan formal ini, ya. Jadi sebagai dasar wajib pajak itu eh, memasukkan angka-angka, hitungan-hitungan di dalam SPT itu tentu ada sumbernya. Ya. Wajib pajak melaporkan omsetnya 10 miliar misalnya. Ya, 10 miliar itu berasal dari mana? Ya dari sales atau dari piutang yang didapat selama 1 tahun itu kan. Tentu 10 miliar itu kan ada sumber-sumbernya. Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa gitu kan. Dalam bentuk cash berapa, dalam bentuk piutang berapa. Nah, semua itu bersumber dari pembukuan atau pencatatan yang diselenggarakan oleh wajib pajak. Nah, ketentuan ini ada di Undang-Undang KUP pasal 28 Undang-Undang KUP. Ya, pembukuan dan pemeriksaan. Nanti kita akan masuk ke pemeriksaan juga. Baik, pasal 28 inilah pasal yang mewajibkan bagi wajib pajak ya setelah fase self assessment ini, dan kita masih ada di fase self assessment sebagai dasar wajib pajak itu menyampaikan mengisi angka-angka di dalam SPT ini, pasal 28 Undang-Undang KUP. Baik, mungkin terlebih dahulu Pak Musin akan kirim terlebih dahulu ya file yang diperlukan. Jadi ini potongan Undang-Undang KUP-nya. Mohon maaf sebentar. Ini dia. Jadi bahan malam hari ini. Stop KUP. Oke, silakan ditangkap terlebih dahulu. Ini pasal potongan undang-undang yang Pak Musin ambil di dalam susunan dalam satu naskah undang-undang perpajakan. Jadi ini supaya memudahkan saudara ketika mempelajari. Jadi Pak Musin sampaikan fase per fase, kemudian setiap fase kalau ada ketentuan undang-undangnya, pasalnya yang berkaitan dengan materi yang Pak Musin sampaikan akan selalu seperti ini ya. Kemudian PMK 54 tahun 2021 tentang tata cara melakukan pencatatan. Saya sampaikan tata cara melakukan pencatatan. Oke, silakan ditangkap terlebih dahulu. Ya. Baik, kembali ke whiteboard dan ke undang-undang. Silakan di kolom chat sudah Pak Musin kirimkan gitu. Ditangkap kemudian dibuka di gadget masing-masing, kita pelajari bersama-sama pasal demi pasalnya, ketentuan-ketentuannya seperti apa. Baik, kembali ke layar. Nah, inilah pasal 28 yang mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pembukuan atau pencatatan. Mari kita lihat pasal 28 ayat 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, kemudian ayat 2, wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Bingung ya? Nah, supaya nggak bingung, yuk kita buka lagi whiteboard-nya. Akan Pak mesti jelaskan. Jadi saudara-saudara, wajib pajak itu kan ada secara garis besar menjadi orang pribadi atau badan kan, gitu ya. Nah, orang pribadi itu terbagi menjadi dua. Ingat kembali ketika saudara mempelajari PPh orang pribadi ya,
Ada dua kategori besar wajib pajak orang pribadi, yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas, dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Saya kira ini sudah dibahas ya sebenarnya pada saat saudara mempelajari orang pribadi gitu ya. Nah, WP ada dua ini. Nah, ketentuan kewajiban pembukuan itu yang mana? Kita lihat tadi pasal 28 ayat 1-nya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Berarti yang mana? Berarti yang mesin stabilo warna ungu ya misalnya. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, berarti yang ini. Dan wajib pajak badan, berarti yang ini. Ini yang ungu ini wajib melakukan apa? Pembukuan. Jadi orang pribadi melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan. Ini wajib pembukuan. Kemudian ayat 2 dikecualikan untuk melakukan pembukuan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, tetapi menurut ketentuan norma dia boleh menghitung dengan norma. Kalau yang sekarang itu disebutnya PPh final, UMKM gitu, yang 0,5%. Ya, yang 0,5% UMKM itu berapa omsetnya? Ketentuannya kan 4,8 miliar ya. Nah, berarti kalau kita menemui orang pribadi yang sampai dengan 4,8 miliar omsetnya ini, berarti kita pakai warna ini ya. Nah, ini berarti wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas omsetnya yang sampai dengan 4,8 miliar, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas ini bisa dikecualikan dari melakukan pembukuan, tetapi dia harus melakukan pencatatan. Nah, ini. Jadi ketentuan untuk mengisi SPT ini, saudara-saudara, ini SPT pasal 28. Ada pasal 28 sebagai dasar untuk wajib pajak menyelenggarakan pembukuan. Nah, ketentuannya ini. Bisa diikuti ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kewajiban. Nah, kewajiban ini diatur di Undang-Undang pasal 8 ayat 1 dan ayat 2. Nah, sekarang lanjutkan. Yang ayat 3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Nah, maksud dari pasal 28 ayat 3 ini adalah bahwa ya pembukuan harus jujur sebenarnya. Itikat baik gitu. Dan juga mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kalau labanya 10 miliar, ya 10 miliar lah dihitung itu. Jangan hanya melaporkan 1 miliar saja misalnya. Nah, itikat baik, kemudian mencerminkan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, ini kalau kita kaitkan dengan pelajaran sebelumnya, yaitu menyampaikan SPT. SPT itu kan disebutkan di pasal 3, wajib menyampaikan SPT itu dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang dimaksud benar adalah benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi ini berkaitan dengan pasal 8 ayat 3 ini. Untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya berarti kan harus ada etikat baik dari wajib pajak untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, dan juga mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Nah, ini yang kemudian nanti ketika fase berikutnya, fase pengawasan inilah yang nanti akan diuji oleh kantor pajak, oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi di sisi wajib pajak, self assessment, menghitung sendiri, tapi menghitung sendirinya juga nggak boleh semaunya, maksudnya begitu. Dengan itikat baik dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kemudian yang ayat 4, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah,
dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Nah, ini ketentuan berikutnya. Jadi menggunakan huruf Latin, ya bahasa kita kan bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin A, B, C, D sampai X, Y, Z tentunya ya. Angkanya adalah angka Arab. Kalau angka Arab ya angka desimal yang 1, 2, 3 sampai 10 gitu kan, sampai kelipatannya sampai miliar, triliun dan seterusnya kan. Dan itu angka Arab. Ya bukan angka Romawi. Kalau angka Romawi kan ya pakai XL, Romawi 1 dan seterusnya, bukan. Kenapa angka Arab? Karena ternyata angka desimal itu sebenarnya ya Pak, katanya dari sarjana Arab itu. Kalau dulu pelajaran matematika kan namanya aljabar itu kan berasal dari Jabir itu, Jabir Ibnu Hayyan itu kan konon kabarnya seperti itu dulu kan. Itu angka Arab seperti itu. Algoritma kan itu kan sekarang yang kita sering itu kalau di internet gitu, Instagram dan seterusnya, algoritma itu kan sebenarnya dari al-Khwarizm atau algoritma. Jadinya kalau dari di bahasa Inggris kan menjadi algoritma. Ya berarti sebenarnya itu dari hasanah ya kebudayaan Arab di sana gitu ya. Angka Arab seperti itu. Kemudian satuan mata uang rupiah, jelas itu. Nah, karena kita satuan mata uangnya adalah rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Boleh menggunakan bahasa asing dalam pembukuan saudara, tapi kalau akan menggunakan bahasa asing, silakan izin terlebih dahulu eh, kepada Menteri Keuangan. Ya. Kemudian berikutnya, pembukuan seperti ini, ayat 5-nya, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Kalau Bapak Ibu Saudara yang belajar economics, fakultas ekonomi misalnya, nah itu akuntansi, apalagi akuntansi ya, kalau manajemen juga mendapatkan mata kuliah akuntansi juga gitu kan. Kita mengenal namanya prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip-prinsipnya, accounting principle itu salah satunya adalah konsistensi prinsipal, prinsip taat asas. Berarti di sini di Undang-Undang KUP juga dikenal prinsip taat asas itu. Kemudian dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Atau dalam bahasa akuntansinya accrual basis or cash basis. Jadi kita boleh dengan dua-duanya diakui oleh perpajakan ya, oleh undang-undang pajak. Ketika saudara melakukan pembukuan, apakah akan menggunakan cash basis atau accrual basis, ini dua-duanya diakui. Kemudian berikutnya ayat ke-6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Boleh dilakukan perubahan tahun buku, boleh dilakukan metode pembukuan, misalnya penyusutan dari garis lurus menjadi penyusutan double declining method, atau sebaliknya, itu bisa. Itu. Atau yang tadinya semulanya April sampai Maret, kemudian pembukuannya diubah menjadi Januari sampai Desember misalnya. Ini dimungkinkan, tetapi tentu harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Pajak. Baik, berikutnya ayat 7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta kewajiban modal. Nah, harta kewajiban modal itu tercermin dalam apa? Dalam laporan posisi keuangan. Kalau sekarang laporan posisi keuangan ya, kalau dulu ketika Pak Musin belajar akuntansi itu neraca namanya. Sekarang laporan posisi keuangan. Yang apa? Terdiri jadi catatan harta, utang, modal. Jadi dalam rumus akuntansi ya, H sama dengan U plus M kan ya. Harta sama dengan utang plus modal kan gitu. Itu laporan neraca atau posisi keuangan. Kemudian sekurang-kurangnya terdiri atas apa lagi? Terdiri atas penghasilan dan biaya. Berarti ini laporan rugi labanya kan? Serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
Jadi tujuan tujuan pembukuan dalam perpajakan ya sebenarnya ini sehingga dapat dihitung berapa pajak yang terutang. Nah, kemudian berikutnya ayat 8, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Saya kira jelas kalau yang ini ya, pembukuan kalau bahasa asing mata uang selain rupiah ini biasanya perusahaan-perusahaan penanam modal asing misalnya, gitu kan. Mereka akan menggunakan bahasa asing, mata uangnya juga jual belinya dengan dolar itu kan. Di Indonesia karena hanya sebagai pabriknya saja misalnya itu kan. Dapat saja terjadi seperti itu. Maka dalam hal ini pembukuan itu menggunakan bahasa asing dan mata uangnya adalah selain rupiah ini. Terus sekarang untuk pencatatan. Tadi di ayat 2 dan di sini kan ada pencatatan nih yang Pak Musin pakai warna orange ini. Untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha pekerjaan bebas, ya misalnya ASN atau karyawan saja itu kan, tapi tidak melakukan usaha pekerjaan bebas, maka boleh tidak menyelenggarakan pembukuan, tetapi dia harus melakukan pencatatan. Nah, ketentuannya bagaimana? Ini dia, ayat 9. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Nah, bagaimana pencatatan ini diselenggarakan? Ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK ini nomor 18 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 11. Nanti ada kita lihat pembukuan atau pencatatan. Bukan di sini. Sebentar, saya carikan dulu pencatatan. Oh, ini ya. Sebentar. Pemerintah. Bukan. Ya, ada di sini nanti pembukuan atau pencatatan juga. Oke, sebentar. KUP pembukuan atau pencatatan. Ya, di pasal 28 betul. Oke, pencatatan sebagai dimaksud pada ayat 2 terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur. Contohnya bagaimana? Yuk kita lihat seperti ini misalnya. Mungkin di PPH ketika mempelajari PPH OP juga sudah disampaikan, tapi kalau belum juga. Kalau sudah ya nggak apa-apa, kalau belum ya seperti ini yang saya sampaikan. Jadi kita seperti ini teman-teman ya. Cukup menghitung peredaran brutonya saja. Ya misalnya ini apa buku pembukuannya wajib pajak, cukup ini tanggal, ditambahkan urean, penghasilan bruto, keterangan. Minimal seperti ini saja. Misalnya tahun 2024 ini, bulan Januari, tanggal 1, 2, 3, 4, sampai 31 Januari. Urian misalnya terjual berapa, pakaian jadi berapa itu. Misalnya karena ini WP-nya adalah Tuan Amir. Dia punya toko di Tanah Abang. Ya, supaya saya mudah memberikan contoh aja ya. Toko baju Tanah Abang. Los berapa gitu kan. Misalnya hari ini 5 juta terjual, gitu kan.
keterangan ya alhamdulillah gitu kan. Kemudian terjual celana misalnya 10 juta gitu kan. Nanti terjual sarung gitu kan. Sampai tanggal 31 Januari dihitung berapa totalnya gitu ya. Dihitung berapa totalnya. Nah, inilah yang menjadi pencatatan Tuan Amir yang tadi disebutkan. Dia mencatatkan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto. Peredaran atau penerimaan bruto ini kalau kita bahasakan secara mudah adalah omsetnya. Jadi Tuan Amir cukup menghitung omsetnya saja kalau pencatatan ya. Contohnya misalnya di sini Tuan Amir ternyata dalam bulan pertama dia sudah mendapatkan 100 juta. Apakah Tuan Amir di bulan Januari ini sudah membayar pajak? Kan kita mengenal ada 500 juta free of tax kan ya. Ingat lagi ya kemarin. Jadi untuk omset yang pertama di bulan bulan pertama tahun 2024 masih 100 juta ini kan belum ya. Sampai misalnya untuk memudahkan ya, sampai bulan 5 ini rata-rata 100 juta. Nah, barulah di bulan ke-6 nanti Tuan Amir mendapatkan penghasilan yang di atas 500 juta. Berarti untuk mendapat ada kewajiban PPh final 0,5% dari omsetnya itu nanti Tuan Amir baru melakukan pembayaran 0,5%-nya di mana? Di bulan Juli ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, maaf. Di bulan Juni baru dia membayar 0,5%. Ini contoh ya kalau omsetnya adalah 100 juta per bulan ya, kemudian sampai 500 juta nanti barulah di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus sampai Desember hitung setiap bulannya berapa. Misalnya di bulan Juli nanti 200 juta gitu kan. Ya sudah kalikan aja 200 juta kali 0,5% ini. Nah, inilah yang digunakan pajak UMKM yang sering kita sebut ini untuk mempermudah wajib pajak ya. Jadi Tuan Amir ini kalau omsetnya masih kecil, ya sudah nggak perlu melakukan pembukuan yang dia perlu menjurnalkan ya cash hari pertama cash 5 juta, kemudian apa namanya penjualan di jurnal itu 5 juta gitu kan. Nanti Tuan Amir misalnya berangkat ke Tanah Abang itu kan beli bensin itu kan biaya bensin misalnya biaya bensin pada cash itu kan berapa 500.000 misalnya ya nggak perlu gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita mau akurat ya pakai pakai pembukuan seperti ini gitu. Tapi kan akan menyusahkan gitu, akan menyulitkan bagi wajib pajak. Maka eh, ketentuan itu mengalahkan apa namanya? Mengalahkan pembukuan ini cukup dengan pencatatan dan demi kesederhanaan langsung dikenakan 0,5% dari berapa omset yang terjadi di bulan itu. Kalau secara adil mungkin ya nggak adil karena mungkin satu industri dengan industri lain net income-nya labanya itu juga bisa berbeda gitu kan. Tapi kalau mau adil nyata seperti itu kan juga repot juga kan itu kan. Harus bikin pembukuan, kemudian harus bikin laporan keuangan gitu. Nah, untuk UMKM yang kecil-kecil ini, nah ini diakomodir di dalam undang-undang perpajakannya, saudara-saudara. Ya cukup oke lah kalau yang di bawah 4,8 miliar orang pribadi ya. Kalau badan itu semuanya wajib melakukan pembukuan ya teman-teman. Ya, kalau badan wajib gitu. Nah kalau orang pribadi seperti ini, dua hal ini. So silahkan Bapak-Ibu Saudara, ya mulai dari awal materi kita kan selalu Pak Musin menyebutkan silahkan identify yourself gitu kan. Identifikasikan diri kalian sendiri ketika melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Saya posisinya sebagai apa? Apakah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan kan gitu. Terus kemudian kewajiban-kewajibannya apa saja? Kalau kewajiban SPT tahunan jelas.
semua wajib SPT tahunan, baik orang pribadi atau badan. Tapi kalau kewajiban PPh 21, PPN, PPh 23 itu kan tergantung ya. Kalau wajib pajak badan lazimnya sih memang 21 ada. PPh 23 juga ada. Nah, kalau PPN berarti pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak juga belum tentu PT doang. Ada juga orang pribadi yang juga dia pengusaha kena pajak. Misalnya orang pribadi yang punya eh, toko minimarket misalnya, atau orang pribadi yang memang punya usaha, tapi dia tidak atas nama orang pribadi aja, bukan dia tidak melakukan mendirikan badan usaha berupa PT atau CV, enggak, ya. Maka dapat saja terjadi orang pribadi PPN ada kewajiban PPN sangat mungkin juga. Ini ya teman-teman, pencatatan gambarannya adalah seperti ini ya. Jadi terus menerus selama 1 tahun. Jadi saya eh, sarankan kepada saudara-saudara kalau saudara orang pribadi melakukan usaha di bawah 4,8 miliar ya seperti ini. Bikin aja di Excel atau bikin aja di eh, kalau orang zaman dulu pakai buku ya dan dicatat itu kan yang apa bukunya eh, covernya tebel gitu. Biasanya gambar batik kayak begitu ya. Nah, itulah catatan tiap hari. Berapa omsetnya, berapa siapa yang beli kan gitu. Nah, ini dari sini. Begitu sampai sini apakah ada ingin yang ditanyakan? Silahkan. Mudah sekali ya, sederhana ya. Sebenarnya. Kemudian, kita lanjutkan aja ya kalau nggak ada pertanyaan. Ayat 11, buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online, wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Nah, pasal 28 ayat 11 inilah yang mewajibkan wajib pajak untuk melakukan penyimpanan dokumen pembukuan atau pencatatan baik secara elektronik maupun secara pembukuan yang biasa. Ini wajib disimpannya 10 tahun di Indonesia. Nah, kalau kita hubungkan dengan undang-undang PT misalnya, saya pernah coba-coba membuka undang-undang PT. Di undang-undang perseroan terbatas sebenarnya justru malah eh, lebih lama ya, kewajiban untuk menyimpan pembukuan yaitu selama 15 tahun di Indonesia. Jadi ketentuan ini lebih singkat ya daripada kalau undang-undang PT. Jadi kalau menurut undang-undang pajak setelah lewat 10 tahun, kalau sekarang tahun 2024 berarti tahun 2013 ya untuk pembukuan tahun 2013 dan sebelum-sebelumnya itu saudara menurut undang-undang pajak itu boleh memusnahkan dokumen-dokumen. Jadi ini wajib disimpannya hanyalah 10 tahun itu kan di Indonesia. Ayat 11. Kemudian ayat 12, bentuk dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ini bentuk tata cara pencatatannya itu, ya ini tadi yang contohkan yang ini. Itu ya. Gambarannya seperti ini. Oke, itu ya. Sebentar. Yang pencatatan. Ya, MK 54 tata cara.
Nah, ini yang tadi Pak Musin cari ya, PMK nomor 54 tahun 2021. Baik, saya download saja dulu. Oke, kemudian saya kirimkan ke kolom chat. Oh, sudah ya, PMK 54 ya. Oh, sudah. Nah, ini PMK tata cara melakukan pencatatan. Ini dia. Nah, gambarannya sih tadi ya, yang seperti Pak Musin gambar-gambarkan di whiteboard. Kalau bahasa undang-undangnya adalah seperti ini ya. Bagaimana pembukaan atau pencatatan gitu kan. Nah, ini contohnya. Nah, kolomnya ada. Nah, ini contoh eh, saudara meminta ya pemberitahuan penyelenggaraan pembukuan dengan setelah selkas untuk tujuan perpajakan, kemudian contoh surat lainnya. Ya. Format penyelenggaraan pembukuan dengan sel-sel kelas kas, kemudian format apa lagi nih? Penyelenggaraan pembukuan. Nah, ya. PMK nomor 54. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Musin rasa sampai self assessment kita berhenti sampai di situ, ya. Jadi ketentuan self assessment itu ya seperti ini. Pasal 3 Undang-Undang KUP, pasal 4, kemudian pasal 28 terkait dengan kewajiban pembukuan atau pencatatan. Nah, kembali lagi ke pembukuan. Nah, bagaimana pembukuan itu? Kalau tadi kita baca pasal 28, artinya pembukuan ya pembukuan sesuai lazimnya pembukuan yang diselenggarakan di Indonesia. Jadi sebenarnya undang-undang pajak itu tidak mengenal pembukuan ganda gitu kan, walaupun pada praktiknya mungkin bisa saja terjadi gitu kan. Pembukuan ganda, wajib pajak membuat pembukuan kemudian membuat laporan keuangan yang double gitu kan. Mungkin bisa jadi tiga gitu kan. Satu eh, pembukuan untuk owners. Kalau untuk owners biasanya eh, apa adanya, rugi ya rugi, untung dan untung gitu kan. Satu lagi untuk bank. Kalau untuk bank itu dibagus-bagusin kan, supaya dia dapat kredit. Dan satu lagi untuk pajak. Kalau untuk pajak ya sekecil-kecilnya kalau perlu disembunyikan omsetnya misalnya, atau biayanya digelembungkan supaya net income-nya kecil. Tidak bisa begitu teman-teman, Bapak Ibu Saudara ya. Pasal 28 tadi menyebutkan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Ya, itulah ketentuan pokok dalam pembukuan. Jadi tidak ada yang namanya pembukuan ganda. Sesuai dengan keadaan sebenarnya, adapun nanti kalau terdapat perbedaan di dalam ketentuan antara ketentuan uh, apa namanya perpajakan dengan ketentuan komersial, ya kita nanti mengenal ada net income komersial dan net income uh, laba komersial dan laba fiskal. Laba komersial ya laba komersial sebagaimana uh, laporan keuangan yang memang harus disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, dari laba komersial inilah yang nanti akan dilakukan koreksi fiskal. Seperti saudara ketika belajar material PPH, waktu saudara mempelajari PPH badan, saya kira sudah dikupas di sana. Nah, kita sekarang mempelajari tentang ketentuan pembukuannya seperti apa. Nah, seperti inilah. Jadi, pembukuan ya apa adanya laporan keuangan yang sebenarnya memang harus jujur, gitu kan. Nah, barulah kemudian dari angka-angka itu
dibuat eh, koreksi fiskalnya. Bisa lebih tinggi nanti net income-nya yang dikenakan pajak atau laba fiskalnya. Bisa juga lebih rendah, tergantung berapa koreksi fiskalnya di sana. Ya, saya kira ini sudah dipelajari koreksi fiskal ketika saudara belajar materi PPh Badan. Baik, sampai sini apakah yang akan ada dipertanyakan? Saya persilakan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke fase berikutnya, yaitu fase pengawasan. Any question, please? Silakan boleh bertanya di kolom chat atau langsung open mic. Tidak ada sepertinya ya. Baik. Kalau tidak ada, berarti saya rasa dapat diikuti penjelasan saya. Kita akan masuk ke fase berikutnya, itu fase pengawasan. Nah, sebelum masuk fase pengawasan, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke fase ini. Sebelum masuk fase pengawasan, Pak Musin akan menjelaskan terlebih dahulu tentang daluarsa. Daluarsa ini maksudnya seperti ini. Ini Pak Musin gambar ini bukannya tanpa makna, tapi ini adalah timeline atau garis waktu. Ini penggalan-penggalan ini adalah penggalan tahun ya. Ini misalnya tahun pajaknya tahun pajak 2023. Saudara punya perusahaan PT ABC misalnya. Untuk contoh. PT ABC itu kan tadi ada kewajiban di self assessment dia menyampaikan SPT. Dasarnya dari pembukuan. Ini sudah diselenggarakan. Nah, sekarang kita berada di tahun 2024 ini. PT ABC kan sudah menyampaikan SPT di bulan April yang lalu. Nah, SPT ini sifatnya self assessment Bapak Saudara. Nah, pasal 12 Undang-Undang KUP kan kemarin kita pelajari ya self assessment itu. Wajib pajak wajib menyampaikan SPT, membayar kewajiban pajaknya itu tanpa menggantungkan adanya surat ketetapan. Ya. Jadi hitung-hitungan pajak ya dihitung sendiri oleh wajib pajak. Nah, hitung sendiri wajib pajak inilah yang di dalamnya ini nanti ada risiko, Bapak Ibu Saudara. Risikonya apa? Risikonya adalah wajib pajak menyampaikan SPT-nya itu tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pak Musi ini mencontohkan seperti ini misalnya. Tahun pajak 2021. Tuan Amir, Budi, dan Cecep ABC. Bikinlah PT ABC. Baru berdiri tahun 2021. Labanya berapa? 10 juta. Net income kena pajaknya nih. Gambaran sederhana saja. Kalau PPh-nya 22%, berarti berapa? 2,2 juta. Bayarlah oleh PT ABC. Tuan Amir, Tuan Budi sepakat bayar. Kemudian tahun 2022, tidak 100 juta, 100 juta. Tidak 10 juta ini, tapi 100 juta. Berapa pajaknya, teksnya? 22% berarti 22 juta. Sudah mulai mikir nih, Tuan ABC ini. Ya, 22 juta. Motor baru lah nih. Ya. Kemudian 2023, bukan 100 juta, tapi 10 miliar. Berapa teksnya? 2,2 M. Waduh, rumah baru nih. Walaupun murah-murahan gitu ya. Kemudian 2024, bukan 10 M, 100 M. 22%-nya berapa? 22 M kan?
Dari sini kelihatan kan besarannya. Wah, besar sekali. Oh, tambah besar lagi. Gitu. Nah, mulailah timbul. Ah, kan kita ngitung sendiri. Kalau gitu kita hitung aja. Jangan 10 M di sini. 1 M aja. Berarti kan kita bayar berapa? 220 juta kan? Dibandingkan kalau kita bayar 2,2 M. Berarti kan udah hemat pajak berapa ini? 1,9. Atau 1,8. Nah, sama juga nih di tahun 2024. Labanya 100 M, tetapi cuman lapor, udah kita laporin aja 10 M. Cuman bayarnya berapa? 2,2 M. Padahal harusnya 22 M kan? Kan gitu. Nah, inilah yang Pak Muhsin sebutkan. Kantor pajak itu punya risiko. Risikonya apa? Risikonya adalah ini. Wajib pajak itu tidak menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Hanya dilaporkan segini aja. Karena tadi. Nah, risiko inilah yang kemudian nanti ditanggulangi dengan cara apa? Dengan cara pemeriksaan pajak. Sebelum sampai ke sana, kita pelajari terlebih dahulu namanya daluarsa penetapan pajak. Saudara, daluarsa penetapan pajak itu ditentukan lamanya selama 5 tahun. Jadi untuk tahun pajak 2023 dalam contoh ini kan SPT nih. Nah, ini SPT ini adalah versi wajib pajak, Bapak Ibu Saudara. Yang tadi saya sebutkan 2024 ini sebenarnya 100 M, tetapi wajib pajaknya cuma lapor 10 M. Udah bayar kurang pajaknya sebenarnya. Tetapi kan belum benar. Dan ini masih versinya wajib pajak kan. Nah, kalau semua semua wajib pajak di Indonesia itu seperti itu semua gimana? Ya kan? Berarti kan ada kemungkinan wajib potensi pajak yang memang belum terbayarkan gitu kan. Padahal seharusnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, di dalam tempo 5 tahun inilah kantor pajak itu diberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan ini. 5 tahun. Ini kan tahun pertama jadinya ya. Nah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tahun pajak berapa? 2025, 2026, 2027, 2028. Nah, selama 5 tahun inilah sebagai wajib pajak, saudara misalnya yang punya PT ABC masih dagdikduk gitu ya. SPT sih sudah disampaikan, tapi kita bisa aja diperiksa di tahun 2025, 2026, 2027, atau 2028. Nah, setelahnya barulah saudara merasa sedikit, ya Pak Muhsin sebutkan sedikit lega. Kenapa? Karena kantor pajak sudah tertutup kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan. Artinya apa? Artinya boleh dikata SPT yang disampaikan oleh wajib pajak nanti ya begitu 31 Desember 2028 untuk tahun pajak 2023, kalau kantor pajak itu tidak melakukan pemeriksaan, maka SPT itu dianggap benar menurut undang-undang. Tuh. Nah, jadi sekarang saudara mempelajari betapa uniknya undang-undang pajak kan seperti itu. SPT-nya self assessment. Wajib pajak diberikan kesempatan menghitung sendiri. Gitu kan. Ada kemungkinan perhitungannya nggak benar 100 M tapi dilaporkannya hanya 10 M kan ini. Gitu ya. Ini.
Bayar pajaknya cuma 2,2 miliar. Di sini nih SPT. Nah, kalau Pak kantor pajak itu tidak bisa mendeteksi, nanti begitu lewat 5 tahun, saudara itu bisa sedikit bernafas lega karena ini sudah dianggap benar menurut hukum. Ya. Itu teman-teman fase self assessment seperti ini gambarannya. Nah, selama rentang waktu 5 tahun ini, yang hijau ini, maka kantor pajak diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya, wajib pajak. Sudah benar belum SPT-nya ini? Jangan-jangan laporannya adalah belum benar. Nah ini dinyatakan di dalam 5 tahun ini. Nah kenapa namanya disebutkan daluarsanya? Daluarsa itu ya daluarsa. Atau kalau bahasa Inggrisnya kan expired. Ya kalau barang udah expired kan berarti kan sudah nggak bisa, sudah melewati apa umurnya kan, expired. Nah, expired ini kemudian dalam bahasa Indonesianya daluarsa itu kan berasal dari bahasa Sanskerta atau dalam bahasa Jawa kuno atau Bali kuno ya. Dalu itu udah pisangnya wis dalu itu kan, pisangnya udah melewati kematangan. Dalu itu sudah melewati, warsa itu tahun, sudah melewati tahun ya, sudah melewati masanya. Nah, masanya itu yang dimaksud di sini adalah masa yang 5 tahun ini kalau dalam undang-undang pajak. Sudah daluarsa artinya SPT untuk tahun pajak 2023 ini yang dilaporkan di tahun 2024 ini, kalau nggak diapa-apain, kalau nggak dianuin gitu ya, kalau nggak diapa-apain sampai daluarsa ya udah. Tapi kalau sudah kalau apa tahun pertama kedua mau periksa boleh boleh gitu. Nih saudara, yang dimaksud dengan daluarsa penetapan pajak yang ditentukan waktunya adalah 5 tahun setelah akhir tahun pajak. Jadi saudara-saudara, 5 tahunnya adalah dihitung sejak akhir tahun pajak. Tahun pajak 2023 kan akhir tahun pajaknya kan 31 Desember. Ya, dihitungnya setelah, bukan dihitungnya setelah SPT ya. Kalau SPT kan April. Kalau hitungnya dari April berarti kan 30 April sampai 30 April 2029, bukan itu. Bukan penyampaian SPT-nya ya. Kalau ini menyampaikan SPT-nya karena SPT kan diberikan kesempatan tuh 4 bulan ya untuk menyiapkan kan gitu kan. Kemudian bikin laporannya gitu kan. Nah, daluarsanya adalah bukan dari titik SPT ini, tapi daluarsanya adalah dari titik terakhir 31 Desember 2003 tahun 2023 atau titik akhir tahun pajaknya itu sendiri. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Oke, sampai sini dapat diikuti ya. Atau ada pertanyaan atau yang ada yang sedang diperiksa kemudian masih takut-takut, masih gentar gitu kan. Gimana kalau diperiksa Pak Musin kan gitu kan. Silakan. Ingin mengajukan pertanyaan, saya berikan kesempatan terlebih dahulu ya. Diketik atau uh, langsung aja open mic. Nggak ada ya. Oke, berarti clear enough. Cukup jelas gitu ya. Baik, kalau cukup jelas, yuk kita masuk ke pemeriksaannya itu sendiri. Nah, tentu pemeriksaan lagi-lagi ya kita akan mencari dalilnya gitu loh. Dalil pemeriksaannya gimana kok kita kantor pajak itu boleh yang hijau ini gimana Pak Husin kan gitu.
Kan pertanyaan saudara begitu. Oke, baik. Kita lihat di file yang sudah saya bagikan juga, KUP pembukuan dan pemeriksaan. Ini sudah saya potong juga terkait dengan pembelajaran materi kali ini ya. Jadi ini supaya untuk memudahkan saudara belajar gitu kan. Langsung ambil bagian yang untuk fase yang sedang kita pelajari kan gitu. Yuk kita lihat teman-teman Bapak Ibu Saudara pasal 29. Nah, pasal 29 inilah yang memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan. Nah, secara komplit pasal 29 ayat 1 mari kita baca. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Satu. Jadi ini eh, pasal 29 ini yang pertama memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan dan sekaligus menjelaskan juga bahwa tujuannya dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak itu untuk apa? Untuk menguji ya kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Jadi tujuan pemeriksaan pajak hanya ini aja sebenarnya. Nah, mungkin saudara bertanya-tanya, loh Pak, kami kan sudah diaudit, kan gitu. Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya, diaudit oleh akuntan publik itu kan. Apakah kami juga harus eh, diperiksa pajaknya juga? Iya, karena berbeda ya Bapak Ibu Saudara teman-teman. Tujuan audit untuk laporan keuangan audit akuntan publik berbeda dengan tujuan untuk audit untuk perpajakan ini. Kalau akuntan publik itu hasil akhirnya adalah saudara nanti perusahaan saudara nanti akan mendapatkan opini. Jadi saudara mahal-mahal membayar akuntan publik sampai ratusan juta sampai miliaran kalau perusahaan saudara besar itu ya, apalagi go public, ya hanya 2 atau 3 lembar opinion aja. Sisanya ya apa namanya notes to financial statement, notes to financial audit. Itu. Hanya opini aja bahwa perusahaan saudara apa telah melaporkan keuangannya secara wajar. Akuntan publik tidak menyatakan benar gitu kan, tapi wajar gitu kan. Dalam hal yang material karena auditor sendiri mengakui menyadari bahwa mereka nggak akan bisa sampai detail itu kan rupiah-rupiahnya itu kan kalau untuk perusahaan besar. Materialitasnya selalu mereka ukur juga. Untuk perusahaan yang triliunan atau miliaran, kalau selisih 1.000 2.000 kan sangat tidak material kan. Itu makanya dia menyebutkan opininya wajar. Hanya opini aja inilah yang dicari di audit general purpose audit, audit untuk tujuan umum, ya, audit untuk menyatakan opini ya oleh akuntan publik. Walaupun sudah diaudit oleh akuntan publik, tapi kantor pajak tetap bisa melakukan pemeriksaan. Karena apa? Tujuannya berbeda. Tujuannya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak. Patuh atau enggak dengan kewajiban pemenuhan kewajiban. Kepatuhannya dari mana? Tadi kan disebutkan di pasal 3 sebelum-sebelumnya ya. Wajib pajak wajib menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas kan. Nah itu. Nah kebenaran, kejelasan, itikat baik, inilah yang nanti akan diuji oleh Direktur Jenderal Pajak ketika melakukan pemeriksaan. Ya, ini untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seperti ini. So, sifat auditnya berarti audit apa? Audit compliance. Kita kenal kalau di dalam ininya compliance audit kan, audit kepatuhan. Bahwa laporan yang disampaikan itu sudah patuh sesuai dengan
ketentuan pajak. Karena untuk kepentingan pajak kan, berapa untuk dihitung berapa pajak yang terutang, berapa yang menjadi haknya negara kan. Nah ini pasal 29 ini yang wewenang pemeriksaan itu diberikan oleh undang-undang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan undang perpajakan, misalnya menetapkan pengusaha kena pajak. Oh, ini bener ini pengusaha kena pajak, omsetnya sudah di atas 4,8 misalnya. Atau untuk tujuan lain dalam rangka tujuan perpajakan apalagi? Misalnya untuk menghapus NPWP. Nah, ini bisa juga. Jadi ada dua tujuan audit di pasal 29 Undang-Undang KUP ini, yaitu yang satu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang nantinya akan dihitung berapa yang pajak seharusnya terutang atau berapa yang pajak seharusnya nanti akan dikembalikan kalau wajib pajaknya eh, lebih bayar. Nah, untuk menentukan inilah yang kemudian dilakukan terlebih dahulu dengan audit. Sampai sini jelas ya? Ada yang sedang diaudit atau sudah pengalaman audit atau masih apa gampang tiba-tiba kantor pajak datang ke tempat saudara ingin melakukan pemeriksaan kemudian saudara wah belajar belajar driver deh gitu kan biar apa namanya tahu ketentuan gitu kan. Biar tahu hukumnya gimana kan gitu. Ada yang mau sharing silahkan. Gak ada juga ya. Oke, it's okay. Kita lanjutkan. Setelah pasal 29 yang memberikan kewenangan ini, kemudian pasal 29 ayat 2 untuk keperluan pemeriksaan, ya, berarti ini pasal 29 ayat 2 ini mengatur bagaimana pemeriksaan itu dijalankan. Dan di pasal 29 ayat 2 ini mengatur petugas pemeriksa pajak harus bagaimana ketika melakukan pemeriksaan. Ya. Mari kita baca secara utuh pasal 29 ayat 2. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa. Nah, kelihatannya ini sepele, Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya ini kok uh, detail banget ya, kan gitu kan. Harus ada tanda pengenal, harus ada surat perintah. Berarti kalau ada ketentuan yang seolah-olah detail seperti ini dicantumkan di dalam undang-undang, ini menunjukkan betapa pentingnya bagian ini, ya. Betapa pentingnya hal ini ya, pada saat pemeriksaan, apalagi di awal pertama kali proses pemeriksaan. Jadi dasar dilakukan pemeriksaan ya ini ada surat perintah pemeriksaan. Karena tadi Direktur Jenderal Pajak tidak mungkin dia kan orang sendiri itu kan, jabatan sendiri itu. Dan ini hanya satu orang. Sementara kewenangan itu kan diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Sementara wajib pajak Indonesia kan berapa juta gitu kan. Berapa yang harus diperiksa. Maka di sini Direktur Jenderal Pajak kan merekrut orang-orang itu, merekrut pegawai itu kan. Dan di antara rekrutan pegawai itu yang sudah menjadi pegawai di Direktur Jenderal Pajak, mereka ada yang ditugaskan sebagai petugas pemeriksa pajak. Nah, they are performed in a tax audit di dalam audit perpajakan. Mereka bertindak selaku dan atas nama Direktur Jenderal Pajak. Karena yang memberi perintah siapa? Ya Direktur Jenderal Pajak ini. Gitu. Jadi petugas pemeriksa itu ya apa? Menerima kewenangan ya atas nama Direktur Jenderal Pajak. Inilah disebut petugas pemeriksa pajak. Jadi saudara kalau belum pernah diperiksa, kemudian tiba-tiba ada orang datang ke tempat
kegiatan usaha saudara mengaku aku sebagai petugas pajak, ingin melakukan pemeriksaan atau akan melakukan pemeriksaan, apalagi orangnya arogan, ya bisa jadi eh, berpura-pura menjadi eh, petugas pajak yang pada akhirnya dia nantinya akan memeras. Ya. Ini bisa menjadi modus pemerasan, Bapak Ibu Saudara, sebagai petugas pajak gitu. Ya. Selain juga kan modus apa lagi ya kejahatan itu, pura-pura jadi polisi atau tentara itu kan yang ingin mengambil anak orang misalnya itu, padahal ternyata polisi gadungan. Nah, demikian juga sama ya, petugas pajak juga sama. Ada yang gadungan juga gitu kan. Makanya setelah saudara belajar privat pajak ini, saudara jangan takut ketika nanti tiba-tiba yang punya usaha, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengaku-ngaku sebagai petugas pajak, padahal dia sebenarnya ingin memeras saudara, gunakanlah pasal 29 ayat 2 ini. Tapi saudara boleh meminta diperlihatkan ya. Tanda pengenalnya mana Bapak? Kemudian mana surat perintahnya Bapak? Minta diperlihatkan. Kalau ternyata diperlihatkannya benar, saudara masih ragu gitu kan, ini kok kopnya nggak kayak biasanya Direktur Jenderal Pajak kan gitu kan. Ya Bapak Ibu Saudara bisa melakukan cross check ke kantor di mana Bapak Ibu Saudara terdaftar gitu kan. Ada nggak uh, petugas pajak ini? Kan? Jadi ini penting untuk bagi kantor pajak ketika melakukan pemeriksaan ya harus berbekal ini. Baik ya. Kemudian pasal 29 ayat 3 wajib pajak yang diperiksa. Nah, sekarang ini bagian dari wajib pajak yang diperiksa. Ketika diperiksa wajibnya apa? Nah, wajib pajak yang diperiksa wajib pasal 29 ayat 3 huruf A. Begitu ya. Sebelum kita lanjut, ini cara membaca pasal. Pasal 29 ayat 3 huruf A. Nah, nanti bisa jadi terjadi ini pasal 3A misalnya. Maka kita bacanya pasal 29 ayat 3A. Ya, karena mungkin ada disisipkan. Setelah pasal ini kan harusnya pasal 4, tetapi ada perubahan undang-undang disisipkan lagi satu ayat. Maka biasanya penomborannya adalah pasal 29 ayat 3A. Di sini ada berbeda ya. Pasal 29 ayat 3 huruf A, penyebutan pasal ya, jangan sampai salah. Pasal 29 ayat 3A kalau di sini ada 3A. Tuh. Coba ke bawahnya ada 3A-nya enggak? Nah, ini dia. Nah, inilah yang disebut pasal 29 ayat 3A, pasal 29 ayat 3B. Tolong ini berbeda dengan pasal 29 ayat 3 huruf A dan pasal 29 ayat 3 huruf B. Ini belajar bahasa hukum ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti saudara beracara di pengadilan pajak ternyata baca pasalnya aja salah itu kan. Jadi berbeda antara pasal 29 ayat 3A dengan pasal 29 ayat 3A. 3A yang bawah. Ya, bisa diikuti ya. Ini harus 3A, kemudian ini 3B. Kita baca dulu, kemudian nanti Pak Musin terangkan melalui whiteboard. Wajib pajak yang diperiksa wajib apain? Pasal 29 ayat 3 huruf A, memperlihatkan buku, meminjamkan buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terhutang. Selanjutnya ayat 3B, wajib pajak juga wajib memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, ya, dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
Misalnya perusahaan saudara manufaktur, ada belanja raw material, kemudian raw materialnya diproses. Ada persediaan barang setengah jadi, ada persediaan barang jadi. Nah, kantor pajak bisa saja suatu saat memerlukan itu untuk memastikan berapa omsetnya, berapa produksinya, berapa yang terjual, berapa yang tidak terjual. Kan stock of name biasanya. Nah, untuk stock of name kan perlu memasuki gudang kan, memasuki gudang barang jadi, memasuki gudang apa pembelian, memasuki gudang berapa barang keluar, berapa barang masuk kan. Ini harus memberikan kesempatan bagi wajib pajak kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu. Kemudian, ayat 3 huruf C memberikan keterangan lain yang diperlukan. Jadi biasanya jika diperlukan penjelasan keterangan, maka wajib pajaknya nanti akan dipanggil untuk melakukan eh, apa namanya pemberian keterangan. Ada namanya BAPK, berita acara pemberian keterangan juga. Kok sama kayak polisi ya Pak ya, gitu kan. Kok kepo banget gitu kan kalau ketahuan sekarang ya iya. Memang demikian lah. Dan ini uh, diwajibkan ini oleh undang-undang. Ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudara, buku catatan dokumen serta informasi dan keterangan lain yang sebagaimana dimaksud ayat 3 wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 1 bulan. Ayat 3b, dalam hal wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak. Nah, ini terkait dengan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tadi yang saya gambarkan. Tapi ternyata dia tidak uh, memenuhi ketentuan ayat 3. Yang ayat 3 itu dia tidak dapat meminjamkan buku catatan dan seterusnya. Maka penghasilan kena pajak itu dapat dihitung secara jabatan. Dihitungnya secara jabatan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Ayat berikutnya, ayat keempat. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi begini, wajib pajak itu tidak bisa berkilah bahwa dia, wah ini kan rahasia perusahaan Pak. Kemudian akuntingnya dia bersikeras. Kami nggak bisa memberikan data Pak. Loh kenapa? Karena kami menjaga rahasia perusahaan. Oh tidak begitu, gitu ya. Jadi untuk keperluan pemeriksaan saja, ya, untuk keperluan pemeriksaan maka kewajiban merahasiakan itu ditiadakan. Oke, nggak ada kerahasiaannya. Semua harus dibuka. Karena apa? Ini karena demi undang-undang pas berdasarkan undang-undang rahasia itu boleh dibuka. Nah, sebaliknya, bagi pemeriksa pajak juga ada kewajiban untuk eh, menyimpan rahasia jabatan. Ini rahasia jabatan namanya. Artinya, dengan jabatannya sebagai pemeriksa pajak, dia diberi kewenangan untuk membuka kerahasiaan wajib pajak yang diperiksanya. Maka dia ada kewajiban rahasia jabatan yang kemudian harus dia simpan rahasia ini hanya untuk dia selaku pemeriksa pajak dan tidak boleh disebarkan ke orang lain. Itu yang disebut sebagai rahasia jabatan. Kewajiban untuk memegang rahasia jabatan seperti itu. Nah, kalau ternyata bocor, bagaimana rahasia itu ya? Nanti bisa dituntut ya si pemeriksa pajaknya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi dalam mengungkapkan pembukuan atau pencatatan ketika wajib pajak yang diperiksa, maka tidak ada rahasia dan itu harus dibuka. Nih, pasal 29 Undang-Undang. Itu
Terus kemudian ada berikutnya ada lagi pasal 29A ini tentang emisi ya, TBK ya. Kemudian pasal 30 masih tentang pemeriksaan. Pasal 30, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat 3 huruf B. Oke. Pasal 29 ayat 3 huruf B ini kan tadi yang kita baca, eh, wajib pajak wajib memberikan kesempatan untuk pemeriksa memasuki ruangan tertentu. Tetapi kalau ternyata eh, oleh wajib pajak kemudian dihalang-halangi, oh nggak boleh Pak itu kan. Nah ini kan apa, rahasia Pak, nggak bisa kami berikan. Oh nggak bisa. Kemudian kalau ternyata wajib pajak menolak untuk memberikan kesempatan memasuki ruangan tertentu ya, pemeriksa pajak, Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini Direktur Pajak, pemeriksa pajak ya, ini dapat melakukan penyegelan, disegel itu kan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa data-data atau bukti-bukti yang sedang ada di dalam ruangan itu jangan sampai dimusnahkan, dipindahkan atau disembunyikan kayak gitu. Maka dilakukanlah penyegelan. Untuk kemudian di beberapa hari berikutnya mungkin perlu didatangkan penyidik kalau memang ada indikasi tindak pidana di sana, ya, bisa jadi. Nah, ini penyegelan pasal 30 itu untuk apa? Ya untuk apa? Dalam rangka mengamankan ya data-data, mengamankan bukti-bukti yang sekiranya ternyata itu bukti justru malah bukti yang valid itu kan. Yang ketika dihitung mungkin nanti omsetnya tadi harusnya 100 miliar tetapi yang dilaporkan oleh kantor oleh wajib pajak ke kantor pajak hanya 10 miliar aja omsetnya. Ternyata gudang atau apa, gudang atau ruangan tertentu itu berisi nota-nota penjualan yang disembunyikan oleh wajib pajak. Dapat saja terjadi dan pernah terjadi, pernah. Bukan pernah ya, ada banyak dan banyak lah gitu-gitu. Kenapa? Ya ini tadi contohnya. Ya wajib pajak seperti ini kan. Begitu net income-nya 10 miliar, 2,2 miliar kan. Aduh, sayang banget. Kalau gitu kita laporkan aja 100 juta ya. Pajaknya hanya 22 juta doang kan gitu. Toh self assessment, hitung sendiri. Nanti kalau 10 tahun nggak 10 tahun. 5 tahun kalau nggak diperiksa oleh kantor pajak kan selamat kita. Kan gitu. Karena apa? Sudah dianggap benar menurut undang-undang gitu kan. Gitu. Nah, ini pentingnya saudara mempelajari privat pajak kan seperti itu. Kita jadi tahu, oh gitu. 5 tahun. Tapi ya ingat juga, setelah 5 tahun itu bukannya kita bernafas lega juga. Karena setelah yang expired ini yang apa, warna ungu ini kita nanti masih ada daluarsa lagi, yaitu daluarsa tindak pidana yang jangka waktunya adalah 10 tahun. Berarti di tahun ke-6, tahun ke-7, kantor pajak masih tetap bisa membuka file-file saudara untuk tahun pajak 2023. Tapi untuk apa? Untuk ditentukan, oh ternyata di sini ada tindak pidana bidang perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Kalau ada tindak pidana ini, daluarsanya adalah 10 tahun. Berarti kalau di tahun ke-6, 7, 8 sampai tahun ke-10, kantor pajak ya tetap masih bisa menengok kembali data-data tahun 2023, tapi untuk yang tindak pidana. Tindak pidananya masih tetap bisa eh, apa namanya, kenakan pajak, iya masih. Harus ditentukan dulu apa namanya, kerugian perpajakannya yang kemudian nanti akan dituntut di muka pengadilan sebagai suatu tindak pidana bidang perpajakan yang merugikan pada penerimaan negara. Harusnya ke negara masuk uang 22 miliar karena labanya 100 miliar, tetapi wajib pajaknya hanya bayar 220 juta aja karena dia
2,2 M, sorry. Karena dia hanya menyampaikan apa net income-nya adalah 10 miliar saja, bukan 100 miliar. Itu gambarannya, teman-teman. Ya, pasal 30 seperti itu. Ini eh, ketentuan mengenai penyegelan. Kemudian pasal 31, tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ini pasal 31 ayat 1. Jadi bagaimana selanjutnya untuk melaksanakan pasal 29, ya pasal 29 kan tadi wewenang ya. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan. Nah, bagaimana melakukan pemeriksaannya di pasal 31? Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau bersama peraturan Menteri Keuangan, diatur lebih lanjut. Kemudian ayat 2, tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diantaranya mengatur tentang ya, pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, kemudian dan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Kemudian ayat 3 masih hak untuk hadir juga, habis. Jadi ketentuan mengenai pemeriksaan ini. Jadi dari pasal 29 sampai pasal 31. Nah, tadi disebutkan tata cara pemeriksaan diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. PMK-nya yang mana? Ya, sekarang Pak Musin bagikan PMK-nya. Ini tadi PMK nomor 54 tentang pembukuan, nah tentang pemeriksaan itu ada di PMK nomor 18 tahun 2021. Silakan ditangkap terlebih dahulu. Dan nanti akan Pak Musin jelaskan bagaimana sistem atau bagaimana prosedur pemeriksaan itu dijalankan oleh kantor pajak. Atau ada yang sedang diperiksa atau sudah pernah diperiksa, boleh raise hand. Pak Musin tanya dulu. Sementara sambil menunggu PMK-nya saya bagikan. Atau ada yang sharing pengalaman pemeriksa bagaimana? Pengalaman diperiksa yang sudah pernah diaudit. Oke, ditunggu masih loading. Sambil menunggu loadingnya. Belum terangkut ini PMK-nya. Sambil menunggu, kita lanjutkan balik ke whiteboard. Nah, bagaimana pemeriksaan itu dilakukan? Ya, hapus dulu ya. Ini tadi menjelaskan mengenai daluarsa, gambarannya adalah seperti itu. Nah, sekarang Pak Muhammad akan menggambarkan bagaimana tuh pemeriksaan pajak itu dijalankan sekarang. Ini fase tentang pengawasan sekarang, yaitu pemeriksaan pajak. Ini sudah di ya, sebentar lagi PMK 18-nya. Nah, pengawasan berupa pemeriksaan ini berarti ikonnya biasanya kalau pemeriksaan itu gambar kaca pembesar ya, Surya Kanta atau loops diperiksa gambar.
Data pembesar. Nah, ini pasal 29 ya tadi ya, pasalnya. Ketentuan mengenai pemeriksaan tadi. Nah, gambarannya adalah pemeriksaan kan tadi harus menyampaikan surat perintah, SP2 namanya biasanya. Surat perintah pemeriksaan dan biasanya itu disertakan juga surat pemberitahuan pemeriksaan dan juga surat permintaan eh, peminjaman bukti, biasanya sekaligus itu kan. Nah, ini disampaikan oleh petugas pajak ke wajib pajaknya, disampaikan. Nah, saudara yang terima SP2 ini kemudian menyiapkan peminjaman buku-buku atau catatan yang diminta. Kayaknya ini di sini docs, dokumen. Biasanya gambarnya kayak begini ya dokumen. Kalau nggak cuma satu, berarti ada gambar bayang-bayang di belakangnya gitu kan, dokumen. Nah, dokumen itu dipinjamkan oleh kantor pajak, oleh wajib pajak ke kantor pajak. Ini diterima oleh kantor pajak, kemudian dilakukan pemeriksaan, proses pemeriksaan, pemeriksaan. Nah, proses pemeriksaan ini, ketentuan-ketentuannya ini yang Pak Musin barusan saya share dengan uh, meeting chat itu PMK nomor 18 tahun 2021. Silakan buka pasal 105. Nah, pasal 105 ini ada di halaman 102 sampai halaman 128. Silakan dibaca di situ ketentuan mengenai pemeriksaan pajak. Nah, Pak Musin tidak akan membawa saudara untuk membaca satu persatu di sana, tapi uh, pasal 105 di PMK 18 ini Pak Musin jelaskan dengan gambar ini. Ya. Pemeriksaan itu seperti apa? Diawali dari surat perintah yang tadi jelas. Ini pasal 29. Kemudian bagaimana tata caranya kan tadi disebutkan di pasal 30 atau 31 tadi. Ketentuan pemeriksaan itu di pasal 31, tata caranya diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, disinilah yang diatur di peraturan Menteri Keuangan yang ini. Setelah SP2, bagaimana pemeriksa itu meminjam dokumen, bagaimana dokumen diberikan, ada tanda terimanya, dan seterusnya. Kemudian setelah dokumen itu diterima oleh kantor pajak itu perform pemeriksaan, ya, perform pemeriksaannya. Kemudian ini kan pemeriksaan proses ya. Kantor pajak akan menyampaikan SPHP namanya. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, SPHP ini eh, hal krusial di dalam proses pemeriksaan. Jadi saudara-saudara, setiap proses pemeriksaan harus ada prosedur ini. Petugas pajak, ya, pemeriksa pajak itu harus menyampaikan pemberitahuan atas hasil pemeriksaannya. Yang nantinya SPHP ini nanti akan ditanggapi oleh wajib pajak yang diperiksa. Ya. Saudara misalnya sebagai wajib pajak yang diperiksa. Maka ini silakan ditanggapi oleh wajib pajaknya. Berarti di sini ada satu prosedur lagi, tanggapan. Tanggapan SPHP. Ya, ditanggapi. Berarti ada surat ya, tanggapan. Ini yang surat yang dibuat oleh wajib pajak yang diperiksa untuk menanggapi hasil pemeriksaan si pemeriksa pajak. Ya. Kemudian gambarannya bagaimana lagi? Nah, Pak Musin gambarkan pakai flowchart ya.
flowchart biasanya seperti ini. Oke ya. Nah, tanggapan ini ada namanya decision ya kalau apa belah ketupat gini ya. Ya, setuju ya atau tidak kan gitu kan. Ini kan jawabannya yes or no kalau kayak gini kan kalau dalam itu. Nah, kalau setuju ini yang paling gampang. Ini walaupun di bawahnya sengketa pajak, tetapi pemusin sekarang sebenarnya sedang menjelaskan pengawasan ya. Jadi jangan jangan terdistraksi ya. Kalau setuju ya, ini wajib pajak membuat bersama pemerintah pajak berita acara setuju. Nah, dari berita acara persetujuan SPHP ini, tanggapannya setelah ditanggapi wajib pajak yang setuju, setelah dibuat berita acara persetujuan, kantor pajak nanti akan membuat laporan pemeriksaan pajak. Nah, laporan pemeriksaan pajak inilah dokumennya pemeriksaan, di samping juga dokumen apa namanya kertas kerja. Mereka kan ada kertas kerja auditnya juga ya, atau kertas kerja pemeriksaan. Kemudian SPHP, berita acara, pembahasan akhir, itu tanggapan dan seterusnya dimasukkan semuanya di laporan pemeriksaan pajak. Nah, output hasil akhir dari fase pengawasan berupa pemeriksaan ini, kantor pajak nanti akan menerbitkan namanya surat ketetapan pajak atau SKP. Surat ketetapan pajak inilah yang nanti akan menagih berapa sebenarnya pajak yang terutang menurut pemeriksa pajak. Misalnya Bapak Ibu Saudara, di SPT PPh pasal 29-nya, wajib pajak melaporkan PPh-nya ke kantor pajak adalah 100 juta. Misalnya nih. Kemudian di SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, wajib pajak kenanya adalah 10 miliar. Mungkin saudara kaget selaku wajib pajaknya. Loh, hitungan kami 100 juta, kok bisa SPHP 10 miliar? Ya koreksinya ternyata banyak oleh kantor pajak gitu kan ketika melakukan pemeriksaan. Nah, ini sekedar ilustrasi saja ya saudara-saudara. Nah, dari ilustrasi ini kemudian wajib pajak kan diberi kesempatan untuk menanggapi. Silakan tanggapi. Kalau saudara nggak setuju saja nggak apa-apa, gitu ya. Asalkan saudara itu eh, punya argumen yang kuat, punya argumen yang bisa menangkis ya, boleh dibilang menangkis serangan serangan petugas pajak yang menyatakan apa kewajiban pajaknya adalah 10 miliar, bukan 100 juta di dalam SPT. Ini kan self assessment SPT ya. Self assessmentnya 100 juta, tapi ternyata begitu diperiksa kantor pajak menemukan, oh pajakmu bukan 100, tapi 10 M. Dan SPAP ini panjang biasanya Bapak Ibu Saudara. Apakah ada yang sudah pernah menerimanya? Kalau sudah ada penerima-penerima mungkin bisa sharing. Silakan saudara tanggapi ya 10 miliar ini. Tanggapannya bagaimana? Nggak setuju nggak apa-apa. Saudara tetap setuju dengan apa pendapat saudara di angka 100 juta di PPh Badan seperti sebenarnya sebenarnya dilaporkan di PPh Badan boleh. Nggak setuju semuanya berarti boleh. Atau biasanya ya setujunya sebagian. Oke, eh, ada koreksi bolehlah gitu kan. Tapi kami setujunya 3 miliar aja misalnya. Kemudian sementara yang tidak setuju adalah berarti berapa? 7 miliar. Nggak apa-apa. Lazim aja, boleh aja. Berarti kan ini tidak setuju kan di sini. Tidak setujunya baik sebagian maupun seluruhnya. Kalau Pak Musin contohkan ini sebagian aja deh ya. Dari semulanya 10 miliar ya. Dari semula 10 miliar, saudara tanggapi SPHP-nya. Oh, saya setujunya 3 miliar, Pak Musin. Nggak apa-apa. Ya. Kemudian, ini berarti kan, kalau ini yes, kalau ini no, tidak. Ya, tidak kan gitu kan. Kalau tidak setuju, maka kantor pajak nanti akan membuat panggilan. Panggilan pembahasan akhir. Yuk, kita ketemu pembahasan akhir. Ketemu nih biasanya.
pemeriksa pajak dengan wajib pajak. Ada kan pembahasan akhir. Nah, di dalam pembahasan akhir silakan saudara mempertahankan diri untuk angka 3 miliar ini yang saudara setuju. Dan nggak masalah. Berbeda dengan pemeriksa pajak. Nah, dari pembahasan akhir ini dibuatlah berita acara pembahasan akhir BAPA. Nah, di pembahasan berita acara pembahasan akhir ini sama juga. Silakan saudara kalau mau bertahan di 3 miliar nggak apa-apa. Dan saudara setujunya 7 miliar apa? Tidak oh ya, setujunya 3 miliar dan saudara tidak setujunya 7 miliar. It's okay juga. Dan ini dinamis, teman-teman. Ya bisa aja kemudian kantor pajaknya setuju dengan pendapat WP, bisa aja. Yang penting adalah bangunan argumentasi yang saudara bangun. Jadi ketika saudara sudah mulai di sini pemeriksaan SPHP, nah SPHP ini sudah mulai benih-benih persengketaan udah mulai muncul. Dari mana ya? Dari hitung-hitungan sendiri udah berbeda antara wajib pajak yang 100 juta dengan pemeriksa pajak yang awalnya dia menyampaikan pajaknya adalah 10 miliar hitung-hitungannya. Silakan saudara tanggapi. Ya, Pak Muhsin secara mudahnya untuk memberikan ilustrasinya, oke lah, setuju 3 miliar aja. Tanggapi. Tanggapan itu nanti kan akan dibaca oleh pemeriksa pajak. Kemudian dipanggil tuh, panggilan berupa pembahasan akhir. Seperti ini. Nah, ini dinamis lagi-lagi ya, tapi contohnya di sini ya untuk memudahkan pokoknya saudara tetap ngeyel di angka 3 miliar gitu kan misalnya. Nggak apa-apa. Nah, dari berita acara pembahasan akhir ini kemudian kalau saudara wajib pajak nggak setuju, tetap nggak setuju, ini tapi optional ya. Saudara bisa mengajukan pembahasan dengan tim quality assurance. Jadi namanya pembahasan quality assurance, QA. Tapi ini optional, boleh dipakai, boleh tidak. Oke. Nah, nanti ada berita acaranya juga, berita acara QA, berita acara quality assurance. Nah, quality assurance itu kan eh, biasanya timnya dari kantor wilayah atau kanwil yang nanti eh, akan mereview itu kan hasil pemeriksaan itu sebenarnya bagaimana sih kan gitu. Menurut wajib pajak bagaimana sih gitu kan. Nah, ini untuk namanya juga quality assurance itu untuk meyakinkan kualitas apakah kualitas prosedur pemeriksaan itu sudah dijalankan, kemudian kualitas koreksinya itu bagaimana gitu. Apakah punya dasar hukum yang kuat atau tidak. Sebenarnya yang lebih kuat itu yang mana gitu kan. Apakah pemeriksa pajaknya atau apakah wajib pajaknya. Ini ada di quality assurance. Ya, baik. Dari berita acara pembahasan akhir, kemudian yang optional ini tadi apa namanya eh, berita acara quality assurance ini menjadi bahan kantor pajak untuk membuat laporan. Selain ya kertas kerja pemeriksaan ini ya, berita acara pembahasan ini, kemudian keterangan-keterangan pada saat pemeriksaan itu kan biasanya juga ada berita acaranya juga, berita acara pemberian keterangan ya. Ini kesemuanya itu menjadi dasar bagi kantor pajak, pemeriksa pajak untuk membuat laporan pemeriksaan. Sebagai tahap akhir dari proses pemeriksaan, setelah membuat laporan pemeriksaan pajak inilah akan terbit namanya surat ketetapan pajak. Nah, surat ketetapan pajak inilah yang menjadi produk hukum dari fase pengawasan ini. Ya, saudara-saudara, jadi fase pengawasan ini produk hukumnya adalah berupa surat ketetapan pajak. Ini pengawasan, prosesnya yang bawah ini, outputnya adalah SKP.
Jadi kembali, kalau pemeriksaan pajak ya tujuannya compliance, comply dengan peraturan perpajakan. Dibuktikan dengan apa? Nanti kantor pajak outputnya adalah SKP. Kalau SKP-nya itu ternyata tetap kantor pajak bersikukuh dengan 10 miliar, SKP-nya berarti ini tertulis 10 miliar. Nah, SKP inilah yang Pak Musin sebut itu mengandung sengketa. Kenapa? Wajib pajaknya menyatakan diri bahwa dia setuju yang 3 miliar saja. Tetapi kantor pajak mengeluarkan SKP-nya sebesar 10 miliar. Ini mengandung sengketa. Yang tidak mengandung sengketa bagaimana? Kalau SKP-nya ternyata berdasarkan berita acara pembahasan akhir dan berita acara quality assurance, saudara kan setuju 3 miliar. Kemudian keluar di kantor pajak SKP-nya adalah 3 miliar. Berarti kan nggak ada sengketa. Kenapa? Saudara setuju 3 selaku wajib pajak. Kemudian kantor pajak ternyata dia menyadari kesalahannya, menyadari salah hitungnya. Oh ya udah kalau gitu SKP-nya 3 miliar. Ada yang seperti itu Pak Musim? Ada, tapi ya jarang gitu kan. Yang kebanyakan adalah SKP-nya ya ini mengandung sengketa ini. Bisa nggak Pak Musim nanti kantor pajak itu misalnya, tadi kan awalnya 10, begitu pembahasan akhir 3, kantor pajak kemudian apa? Ya udah 5 miliar aja. Bisa juga kan terjadi kemungkinan seperti itu kan? Bisa. Nah, inilah yang disebut Pak Musin sebagai sengketa yang mengandung surat ketetapan pajak yang mengandung sengketa ini berawal dari pengawasan beberapa pemeriksaan ini. Terbit SKP-nya ini. Inilah produk hukum. Produk hukum artinya produk yang mengandung konsekuensi hukum dan ini juga eh, SKP ini ya juga terbit karena undang-undang gitu kan. Terbit karena memang haknya pemeriksa pajak untuk menerbitkan SKP. Ya. Nah, saya contohkan misalnya biasanya untuk mempermudah ya saya mencontohkannya seperti ini. Terhapus semuanya. Nah, 10M ini SKP. Ya. Yang kebanyakan sih biasanya seperti ini. SPHP-nya 10 miliar, saudara nggak setuju 3. Di sini saudara sudah mulai memperjuangkan diri. Nah, memperjuangkan dirinya inilah yang eh, segala ilmu yang saudara terima, wah segala ilmu. Segala ilmu yang saudara terima ketika saudara mempelajari PPH, PPN di sini nih, yang formal ini, PPH, PPN sama ya PPH dan PPN ini, ilmu itu silakan saudara pakai ketika memberikan tanggapan, ketika membuat pembahasan akhir. Nggak setuju, nggak setuju apa? Buka undang-undangnya, buka pasal-pasalnya, buka peraturan-peraturan Menteri Keuangannya yang sekiranya dapat mendukung argumentasi saudara. Nah, dan ini hak saudara loh, hak untuk mendapatkan pemberitahuan hasil pemeriksaan, hak untuk memberikan tanggapan, dan hak juga untuk hadir di dalam pembahasan akhir. Di sini saudara sudah berjuang nih, supaya nggak kena 10, tapi saudara kena 3. Gitu ya saudara-saudara, kira-kira gambarannya ketika pemeriksaan pajak. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Silahkan. Kita masih ada waktu sekira 10 menit. Gambarnya saya ekspor dulu. Whiteboard 4. Saya namanya whiteboard. Oke. Sementara saya kirimkan dulu ininya, silakan.
Kalau ada yang ingin bertanya tentang bagian ini, tentang pemeriksaan. Ada yang sedang diperiksa. Ya, silakan untuk melengkapi library-nya. Whiteboard-nya saya bagikan. Tulisannya jelek ya, karena sudah malam gitu kan, udah sisa-sisa tenaga gitu, tapi nggak apa-apa. Jadi kita mempelajari sekarang fase pengawasan. Gambarnya seperti ini. Oke, undang-undangnya ini KUP, pembukuan dan perusahaan sudah, whiteboard-nya juga sudah. Saya stop share kalau gitu. Baik, oke silakan. Dwika, Haryati, Sulfa, Anissa, ada banyak nih, Gary, Nasmonisa, Raden Roro Intan, Henry, Ilza, Sugiarti, Ismisara, Rijal Al-Haq, Rijalul Haq harusnya. Rijal Al-Haq, Evi Komala, Fikri Aninda, Elza Novera, Sri Wulansari, Aziza, Natasha, Dwi Marianto. Oke, dari yang telah saya sampaikan, ada yang bertanya? Atau ada yang pernah dapat SP SP2DK ya? Ada yang pernah dapat belum? Surat permintaan peminjaman apa? Surat permintaan. Pernah, Pak, izin jawab. Bagaimana rasanya Ibu Sulfa mendapatkan Hmm. surat begitu? Capek, Pak. Dakdikduk ya, Bu? Eh, lumayan. Ah, terus bagaimana? Akhirnya diperiksa atau Tidak. dipanggil? Ya, pertama dipanggil. Pertama sebelum ada SP2DK Mm-mm. itu AR kami Ya, kunjungan ya. melakukan banyak dan memberi banyak pertanyaan ya, Pak. Mm-mm. Then, Dan itu ini pengalaman saya tahun lalu ya. ya, Juli AR kunjungan, kemudian ya. Oktober ada SP2, ada surat cinta. Eh, Berdebar-debar lah, Pak. iya, iya. Pengalaman pertama ya, Bu, seperti Iya, seperti pengalaman jumpa pertama dengan kekasih. begitulah. Deg-degannya nggak kira-kira. Iya. Tapi Kemudian, setelah mempunyai pengalaman itu selanjutnya saya kira nggak akan tapi akan lagi. alhamdulillah sih Pak, dengan Ya. adanya SP2DK, jadi kita jadi bisa, oh ya ini harusnya lebih baik. Pak. Oh iya, Ya, betul ada betul. yang ada pelajaran yang kita ambil dari Ya, SP2DK tersebut. Tapi ada satu hal ya, eh, ya, itu ada kita banyak melakukan keberatan misalnya mengenai PPN yang tidak dapat dikreditkan. ya, ya, Waktu itu kami diperiksa itu untuk tahun buku 2020. ya, Eh, ya, Misalnya ada banyak hal ya. Cuman betul. ada keberatan kita yang diterima, ada juga Mm-mm, keberatan yang tidak diterima. mm-mm, Waktu kami kekeh, mm, padahal nilainya sedikit ya, Pak. ya, Terus ya. sama R dibilang ya udah kalau kekeh kami periksa deh. Nah, tapi pemeriksaannya akhirnya sudah sampai tahap pemeriksaan seperti yang tadi saya gambarkan belum ya, Bu? Belum, karena Belum. akhirnya kami bilang ya, ya baiklah Pak, kita ikut ikut Berarti ya, Ibu melakukan pembetulan SPT dalam hal ya ini. betul. Oh iya. Dan pembayarannya karena Ya, ada hal-hal yang temuan oke. AR itu Ya. yang kita Akhirnya tahu. ibu setuju dengan yang apa disampaikan oleh AR itu ya, itu kan Iya, untuk iya melakukan benar Pak. pembetulan. Ada ada Hmm. apa sanggahan kami juga yang disetujui. Oh iya, R. ya Ya, betul. Ya pada akhirnya
semacam ada kompromi gitu ya, tapi bukan Ya, bukan kompromi dalam arti apa namanya negatif kemudian tidak, tidak. seharusnya ibu kena tetapi ya sudah bagi-bagi deh kan gitu kan Oh, nggak tidak, begitu tidak. kan tidak begitu kan artinya Alhamdulillah AR saya bisa di sana benar-benar ada edukasi sebenarnya ya Bu ya iya, itu yang mungkin ya apa hikmahnya itu iya, dalam bahasa itunya hikmah ya. Jadi ada edukasi yang ya, diberikan ya banyak Pak, banyak. Jadi ke ya depannya saya jadi, oh ya kita tidak oh, boleh seperti ini. ya Oh yang betul ini kita tidak boleh ya kreditkan. ya Oh ya ini, oh banyak sekali. Jadi iya memang itu pembelajaran buat kami ya, betul betul jadi betul lebih baik. ya syukurlah Ibu. Iya, Alhamdulillah. Jadi sebenarnya sebelum sebelum saya tadi menjelaskan mengenai pemeriksaan, tetapi memang SP2DK itu sebenarnya kan memang tidak ada di Undang-Undang KUP ya Bu ya. Oh iya, Karena itu kan semacam edukasi ya, edukasi iya, tetapi ada semacam indikasi yang ditemukan di kantor pajak gitu kan. Mereka kan mengolah data ya Bu ya. Big iya, data itu diolah oleh mereka, kemudian oh ini seharusnya Ibu Sulfa nggak begini sih pajaknya kan itu kalau iya, kalau dari kalau kedokteran kan ada simptom ya, ada simptom, iya, ada gejala-gejala gitu loh. Harusnya ini apa ada semacam kecurigaan gitu ya iya, betul. dari petugas pajak. Ini kayaknya kagak bener deh kan gitu kan. Iya, Nah, kecurigaan itulah yang kemudian dikonfrontasi, dikonfirmasi oleh petugas dalam hal ini AR dan kebetulan saya sendiri juga pernah AR juga ya Ibu ya. iya, Ya seperti itu gitu kan. Tugas kami sebenarnya mengidentifikasi itu. iya, Mengidentifikasi ada potensi yang kira-kira kayaknya ada yang wajib pajaknya belum iya, comply dengan aturan perpajakan. Nah, masuknya melalui surat permintaan itu tadi kan. iya, Mereka mengkonfirmasi itu kemudian ya mudah-mudahan ya. Biasanya wajib pajaknya kalau yang diharapkan sih kita sebutnya sebagai eh, cooperative compliance in English-nya ya Bu Sufa iya, gitu. Jadi secara kooperatif wajib pajak want to comply to apa namanya aturan perpajakan yang ada, oke gitu kan kita ajak ke sana gitu kan. Adapun misalnya kemudian ada hal yang nggak setuju apa nggak disepakati bisa juga nanti akhirnya masuk ke fase pemeriksaan tadi Bu ya yang seperti saya gambarkan di dalam whiteboard tadi itu. benar. Tapi kalau ternyata bisa berhenti di oke ya, wajib pajaknya kemudian setuju ingin pembetulan walaupun angkanya mungkin bisa beda ya. Iya, Awalnya beda-beda mungkin Pak. kantor pajak menyodorkan misalnya angka 10 juta misalnya. Iya, Bu, potensinya ini 10 juta kalau Ibu menurut kami lihat identifikasi ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kira-kira angkanya 10 juta. Tapi 10 juta itu kembali disodorkannya itu bukan untuk kemudian melakukan apa namanya melakukan negosiasi kemudian negosiasi ibu membayar ke kantor pajak sekian membayar ke petugas pajak sekian enggak tidak, tidak. tidak Kami, ya jadi ya, kami negosiasinya membayar akhirnya kemudian seutuhnya ke dibahas negara. kemudian oke bisa jadi kantor pajak kemudian oh ya kalau begitu berarti ini kita drop ya berarti kalau tadinya 10 juta potensinya bisa jadi hanya 1 juta 2 juta 3 juta atau berapa yang sesuai dengan pembahasannya itu. Good question Bu, good apa namanya? Good sharing buat teman-teman yang Iya. lain. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Sufa. Sukses untuk usahanya Ibu. Ini Terima- Ibu usaha sendiri ya? Oh, belum. Oh belum ya? Amin, terima kasih doanya, Pak. Iya amin Masih amin. pekerja, Pak. Oh iya iya. Ya sometimes become independent business owner akan lebih bagus ya Bu Ya, ya. terima kasih banyak, Thank you Pak. Ibu for Iya. your sharing. Raden Roro Intan ya baru ini pada keluar ininya Kak apa namanya sharingnya yang ditunggu dari sebelum-sebelumnya sebenarnya kita pengen bisa hidup seperti ini jadi ada apa komunikasi dua arah seperti ini akan lebih bagus terima kasih Bu Sulfa. Intan saya Pak perusahaan sedang kena audit 2020 sama 2022 awalnya dari tax queries lalu malah meningkat jadi full audit katanya mereka sedang kejar target ini sedang proses menanggapi SPHP menyiapkan bukti-buktinya. Nah, Intan berarti sekarang sedang eh, mempraktekkan apa yang Pak Ungsin jelaskan di dalam kelas malam hari ini. Bisa bersuara Intan? Can you explain?
Iya Pak, jadi karena kan 2020 itu akan expired di tahun 2025. Ya. Padahal di 2020 tuh posisi perusahaan kami itu kurang bayar. Oh ya, Beda dengan 2022, memang kemarin kami habis dapat restitusi. ya lebih Nah, bayar. makanya iya, jadi, dalam 1 tahun ini di 2024 ini kami kena 3 audit sekaligus. Jadi yang, Oh ya, karena memang restitusi kan memang otomatis diaudit, itu udah, yep. kita udah berhasil, dapat, surat apa, lebih bayarnya itu udah Pengembaliannya dan pengembaliannya dikembalikannya. sudah, Itu iya. ya, Iya. yang Nah, dikembalikan. ini yang kocaknya ini yang 2020 ini, Pak. Tadinya tax queries, Mhm. nggak ada kabar, nggak ada itu, tiba-tiba udah langsung, ditingkatkan jadi full audit. Nah, ini yang 2022 ini malam ini saya lagi menyiapkan Yes. bukti-buktinya ini, Pak. Iya. It's okay Bu Iya. Intan gitu kan. Ya ikuti aja, follow the apa ya, ikutin aja apa namanya progresnya, ikutin prosedurnya aja kan gitu kan. Toh Intan sudah berpengalaman di audit-audit sebelumnya. Saya kira apa yang Pak Muhsin ceritakan tadi juga sama persis sekiranya kayaknya ya. Amin, Pak, amin. Nggak, artinya di perpajakan sendiri kita udah reformasi birokrasi ya Bu Intan ya. Jadi semua prosedur, semua ini saya kira mereka petugas pajak juga hati-hati betul itu kan. Semua prosedur dijalankan itu kan. Seperti pemeriksaan, memperlihatkan buku, meminjamkan buku catatan. Bahkan ada fakta integritasnya ya Ibu Intan ya. Jadi itu untuk menjaga hubungan ya supaya tidak ada sampai terjadi apa kita kenal ya korupsi atau apa penyelewengan penyalahgunaan kekuasaan saya kira nggak Betul betul, Pak. dihindari sama sekali kayak gitu Betul. ya. Thank you Intan atas sharingnya juga itu kan pengalaman juga buat yang lain dan yang belum pemeriksaan ya gambarnya seperti itu atau ada yang sama menghadapi seperti tadi eh, Bu siapa tadi sebelumnya Bu Bu Sulfa ya seperti Bu Sulfa tadi misalnya ada yang sedang diberi apa masih pendekatan berupa SP2DK ini nggak masalah itu kan silakan di sana nanti ada fungsi edukasinya juga kok jadi malah lebih tahu jadi untuk selanjutnya malah try to comply dengan bagus itu kan akan lebih bagus lagi baik kita sudah di penghujung eh, waktu malam hari ini. Saya kira cukupkan untuk pembelajaran kita pada malam hari ini di fase pengawasan. Nanti kita akan masuk ke fase berikutnya yang lebih seru lagi, sengketa pajak gitu kan. Bagaimana kita bersengketa gitu ya. Waduh. Jadi selaku wajib pajak saya melawan negara nih, iya gitu kan. Eh, tapi melawan negara dalam hal tentunya melalui prosedur-prosedur hukum yang ada, itu kan saudara bisa mempertahankan diri. Saya akan tetap menggunakan apa namanya ilustrasi yang akan saya bawa juga dari yang 3 miliar tadi akan 10 miliar, kemudian saudara setuju 3 miliar. Kalau nggak setuju akhirnya kayak bagaimana itu? Kejadiannya kalau Bu Sulfa misalnya tadi itu tetap nggak setuju gitu kan, ya nanti kita akan kita lihat bagaimana prosedur yang lebih lanjutnya gitu kan, bagaimana bersengketa di perpajakan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya malam hari ini. Saya kira saya cukupkan. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.